VBTS mengambil mahkota RM sebagai raja spoiler baru dan memberi petunjuk tentang album baru. Ketika RM dan V bosan, mereka melompat ke media sosial untuk menjawab semua pertanyaan ARMY yang paling membara. Seperti yang diharapkan, penggemar tidak bisa berhenti bertanya tentang album mendatang BTS yang akan dirilis 10 Juni. Sebelumnya dikenal sebagai raja spoiler BTS, penggemar selalu dapat mengandalkan RM untuk mendapatkan spoiler sampai sekarang. Ketika seorang ARMY meminta petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan penggemar dari album tersebut, dia dengan percaya diri, berdiri teguh dan menolak untuk memberikan info apapun. ARMY bertanya, "Kenapa kamu tidak memberi kami spoiler album?" RM menjawab, "Karena itu spoiler." Tapi, tidak butuh waktu lama bagi V untuk melangkah dan secara tidak sengaja mengungkapkan sesuatu yang menarik. Di tengah spam RM, V melanjutkan Weverse untuk menjawab seorang penggemar dan memberikan terlalu banyak informasi. ARMY mengatakan, "Apakah aku akan menyesal kalau aku makan sesuatu saat ini?" V menjawab, "Aku makan rapoki dan kimbap, aku punya pemotretan besok." Sepertinya V terlalu sibuk dengan makanannya yang lezat sehingga dia tidak menyadari bahwa dia telah memberikan beberapa info penting kepada penggemar. Apakah dia mengacu pada syuting video musik atau pemotretan? Kita hanya perlu menunggu dan mencari tahu, tapi ada baiknya mengetahui bahwa hal-hal menarik akan segera terjadi. Siapa yang tahu apa jenis info lain yang diberikan V kepada kami dalam beberapa minggu mendatang menjelang album. Ayah ARMY menemukan harta karun BTS yang tak ternilai di penjualan halaman dan itu menarik hati para ARMY. Dari underdog hingga superstar global, BTS telah menjalani perjalanan 9 tahun yang luar biasa. Pada tahun 2022, musik mereka dapat didengar di stadion radio di seluruh dunia, tetapi tidak selalu demikian. Dari memakai kaos yang dijahit dengan nama mereka untuk membagikan tiket konser gratis, BTS melakukan semua yang mereka bisa untuk mempromosikan musik mereka. Pada tahun 2017, BTS mencapai langkah mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Pada bulan Februari, mereka merilis You Never Walk Alone, album repackage pemecah rekor pre-order yang memperkenalkan satu dari diskografi mereka, Spring Day. Spring Day akan memasuki tanggal lagu Bubbling Under Hot 100 Billboard yang memenangkan lagu terbaik tahun ini di Melon Music Award 2017. Dengan harapan meningkatkan pemutaran radio BTS, agensi BTS Bikin Musik mengirim salinan fisik You Never Walk Alone ke stasiun radio di Kanada dan Amerika Serikat. Label di album ini merinci pencapaian BTS dari 2013 hingga 2017. Pada Juni 2017, hanya beberapa bulan setelah tanggal rilis album, ayah seorang ARMY menemukan salinan You Never Walk Alone diobral di halaman. Dari kelihatannya, album itu benar-benar baru atau mendekatinya mungkin belum pernah dimainkan. 5 tahun kemudian, ARMY masih mengingat harta yang tak ternilai ini dan apa yang diwakilinya. Terlepas dari perlawanan yang dihadapi BTS di masa lalu, mereka menang dan lagu-lagu mereka sekarang dapat didengar di seluruh dunia. 3. Lelucon Suga, Yoongi Marry Me menjadi tamu di televisi nasional. Kemanapun Suga pergi, lamaran pernikahan pasti akan mengikuti. Semua anggota BTS menerima lamaran pernikahan dari penggemar, tapi Yoongi Marry Me telah menjadi lelucon Aku Menuntut Yoongi yang baru. Dengan kata lain, lelucon orang dalam ini sekarang menjadi fenomena internasional. Yoongi Marry Me telah muncul di konser BTS, di bandara, dan sekarang menjadi bintang tamu di televisi nasional. Last Week Tonight with John Oliver adalah program televisi larut malam Amerika yang dipandu oleh komedian John Oliver. Selama segmen berita satir, John Oliver menyebutkan demam kiasan yang telah menginfeksi dunia, BTS. Dan omong-omong, Yoongi menikahlah denganku, aku punya dokumennya, katanya. Pada tahun 2018, jauh sebelum kegemaran Yoongi Marry Me merebak, Suga menjawab lamaran penggemar dengan menyuruh mereka membawa dokumen. Yang keempat, RM ingin menyewakan kedai kopi sepenuhnya untuk berbicara dengan ARMY dan itu sama romantisnya dengan kedengarannya. RM benar-benar romantis sebagai pecinta sastra, alam, dan berpikir mendalam tentang emosinya. Tidak mengherankan kalau ia menciptakan skenario sebagai kencan idealnya dengan ARMY. RM mengatakan, "Alangkah baiknya kalau kita bisa menyewa seluruh kedai kopi dan hanya berbicara. Ini hampir seperti mimpi untuk berpikir tentang duduk bersama, berbasa-basi, dan mungkin bersenang-senang bernyanyi sedikit," kata RM. Menghabiskan banyak waktu luangnya menjelajahi kafe, suasana damai dan santai akan menjadi tempat yang sempurna bagi RM untuk mengenang ARMY.
selalu memposting pesannya untuk penggemar di media sosial. Dia menghargai komunikasi dengan orang-orang yang mencintainya. Tapi, kalau itu tidak memungkinkan, ia juga memberikan saran kepada ARMY tentang cara menghabiskan waktu luang mereka. Meskipun dia mengakui tidak ada rahasia untuk akhir pekan yang sempurna, dia merekomendasikan untuk menemukan apa yang benar-benar kamu nikmati dan mengisi waktumu dengannya. RM mengatakan, ketika aku melihat orang-orang di sekitarku yang bekerja atau yang mahasiswa, aku menemukan tidak banyak rahasia untuk memiliki akhir pekan yang menyenangkan. Aku pikir kebanyakan orang menghabiskan satu hari di rumah dan beristirahat, dan pergi keluar di hari lain. Mungkin terdengar berlebihan, tapi setelah mencoba banyak hal, aktivitas favoritku adalah pergi ke galeri seni dan bersepeda. Aku harap ARMY kami memiliki akhir pekan yang biasa, menikmati yang paling mereka sukai, kata RM. Yang kelima, tantangan latihan BTS tidak seperti yang diharapkan ARMY. Upaya pendidikan Hype Edu telah berubah dari membaca buku menjadi pergi ke gym dengan serangkaian video BTS baru. Pada tanggal 29 April, Hype Edu memberikan bocoran tentang workout dengan BTS, sebuah tantangan 5 hari yang menjanjikan untuk memberikan energi kepada para penggemar dalam tubuh maupun pikiran. Sekarang waktunya untuk bekerja dengan BTS, ya semacam itu. Kemarin, Edu merilis tantangan hari pertama dan itu jauh berbeda dari yang dibayangkan ARMY. Beberapa penggemar mengharapkan BTS yang dapat dilihat mereka, tapi bukan anggota BTS yang mengajar kelas ini. Sebaliknya, seorang instruktur Hype memimpin pemirsa melalui latihan yang akan membantu memperbaiki postur dan mencegah sakit punggung. Meskipun ini bukan yang ada dalam pikiran beberapa penggemar, ada banyak hal yang bisa dinikmati dan dipelajari dari video hari pertama. Latihan dengan BTS adalah cara yang bagus meningkatkan kesehatanmu sambil menonton klip sebelumnya. Orang-orang dari semua tingkat kebugaran dapat mengambil manfaat dari seri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.